Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya. Di video ini kita akan mulai belajar praktek beriklan produk di Google. Nah, langsung saja kita ke pembahasan. Jadi di bahasan kali ini kita akan sama-sama langsung praktek beriklan produk. Mungkin salah satu produk yang akan saya contohkan adalah bagaimana kita beriklan madu slimming di Google Ads. Ya, di video sebelumnya sudah saya jelaskan kenapa madu slimming, ya karena memang ini salah satu produk yang setelah kita tes, setelah kita coba beriklan di Google ataupun di Facebook sebelumnya, itu sudah terbukti cukup mudah dijual dan terbukti omsetnya sangat besar bahkan ketika kita beriklankan di Facebook maupun di Google. Oke, kita langsung saja ke pembahasan. Yang pertama, ada beberapa hal yang perlu Anda persiapkan dan nanti konsep beriklannya, strukturnya seperti apa. Jadi pastikan Anda sebelum beriklan, biasakan sebelum beriklan Anda sudah menulis dulu atau membuat dulu struktur iklan yang Anda buat. Ya, karena kalau kita cuma membahas cara beriklan itu kan sebetulnya gampang ya, tinggal kita ikuti aja step by stepnya, langkah-langkahnya. Apalagi di video ini Anda akan dituntun langkah demi langkahnya. Tapi yang paling penting adalah Anda persiapkan dulu strukturnya. Anda ingin membuat iklan dengan struktur seperti apa. Yang pertama, ini minimal Anda boleh ikuti ini. Minimal membuat 2 campaign dengan 2 tipe yang berbeda. Jadi kalau mau membedakan tipe campaignnya, itu bedakannya di level campaign pastinya ya. Yang pertama Google Display, yang kedua Google Discovery. Jadi pastikan dibedakan kedua tipenya. Kemudian berikutnya, dalam satu campaign, itu minimal Anda membuat 2 ad group dan dengan membedakan salah satu targetingnya. Jadi satu campaign minimal itu ada 2 ad group. Ya, ada 2 ad group dan pastikan salah satu dari variabelnya itu harus berbeda. Oke, nanti akan kita langsung contohkan. Intinya adalah kelompokkan ad group dengan masing-masing berbeda targeting. Ya, jangan sampai Anda punya 2 ad group tapi tidak ada yang berbeda. Nah, itu salah. Jangan sampai itu terjadi karena kita jadi tidak bisa melakukan yang namanya testing. Oke. Dan Anda bisa lakukan kombinasi targeting maksimal 2 kombinasi pada masing-masing ad group. Jadi kelompokkan ad group dengan masing-masing berbeda targeting. Jadi misalnya nanti akan saya berikan contoh bagaimana cara membuat 2 ad group dengan masing-masing berbeda targeting. Nanti setelah ini akan saya contohkan. Intinya, di awal Anda tidak perlu terlalu spesifik untuk mentarget sampai dengan segitunya atau sangat spesifik. Anda tidak perlu, karena di awal tujuan kita itu untuk melakukan testing. Jadi di awal saran saya, targetingnya yang umum-umum dulu aja, yang general, yang umum dulu aja, jangan terlalu spesifik. Nanti ketika kita sudah dapat datanya, sudah beriklan, baru kita bisa mengoptimalkan targeting mana yang nanti hasilnya paling bagus. Jadi di awal tidak perlu terlalu spesifik, di awal cukup yang umum terlebih dahulu. Oke, ini sedikit saya contohkan ide targeting ya. Mungkin buat teman-teman yang masih bingung, saya nanti targetingnya pakai apa saja. Ini akan sedikit saya contohkan. Ini contoh kasus kita beriklan madu slimming misalnya. Dan ada beberapa contoh ide targeting. Intinya Anda bisa ketikkan salah satu saja dari masing-masing jenis targeting di bawah ini, ya. Dan bahkan Anda bisa mengembangkan sendiri atau mencari sendiri dari beberapa ide yang ada yang saya sharingkan di bawah ini. Oke, yang pertama dari sisi keyword, kalau Anda ingin mentarget dari sisi keyword, Anda bisa contohnya apa? Diet sehat, cara langsing, herbal, jamu dan lain-lain. Ya, jadi keyword itu kalau misalnya Anda mentarget keyword, itu Anda bisa membuat iklan Anda tertuju kepada orang-orang yang mengunjungi website yang terdapat keyword-keyword tersebut. Kurang lebih seperti itu. Yang kedua, topik. Dari sisi topik bisa health, nutrition, weight loss, beauty and fitness, dan lain-lain. Anda boleh ikuti, Anda boleh kembangkan sendiri. Topik berarti iklan kita bisa muncul ke orang-orang yang mengunjungi website dengan topik-topik ini. Kurang lebih seperti itu ya pengertiannya. Yang ketiga, placement. Placement itu kita bisa membuat iklan kita tampil di website-website tertentu ya, seperti misalnya apa? Ya logikanya gini, Anda ingin membuat iklan Anda tampil di website tertentu. Websitenya itu harus berhubungan dengan iklan Anda nggak? Kalau website yang membahas tentang kesehatan, lalu Anda di situ masukkan iklan produk kesehatan, masih nyambung dan masuk akal kan? Ya pastinya seperti itu. Jadi placement Anda bisa ketikkan ini food.detik.com, gymguide.com, fitnessblender
facebook.com dan lain-lain ya. Jadi Anda bisa sesuaikan, Anda bisa ikuti contoh di sini. Nanti kalau Anda udah dapat satu contoh, biasanya Anda akan dapat banyak contoh-contoh yang lain. Kemudian yang keempat dari sisi affinity ya. Affinity itu mungkin kalau di Facebook Ads itu seperti interest. Jadi orang-orang dengan minat atau kesukaan tertentu, Anda bisa ketikan targetingnya misalnya sport and fitness, food and dining, health and fitness, dan lain-lain. Oke, ini beberapa contoh ide targeting yang nanti Anda bisa cari dan bahkan Anda bisa kembangkan sendiri. Oke, kemudian setelah tadi saya jelaskan sedikit ide targetingnya bisa apa saja, di awal Anda bikin dulu struktur iklan seperti ini. Ya, tadi di materi kali ini kita akan praktek membuat berapa campaign? Dua campaign dengan dua tipe yang berbeda. Ingat-ingat lagi slide sebelumnya, dua campaign dengan dua tipe, dua jenis iklan yang berbeda. Nah, dari masing-masing dua campaign, campaign pertama Google Discovery, campaign kedua itu Google Display. Oke, itu harus dibedakan. Dan ingat satu campaign itu ad groupnya ada dua. Ad groupnya ada dua. Misalnya yang pertama, kita di campaign yang Google Discovery itu Anda mengincar ad groupnya, Anda mengincar targetnya orang-orang yang menyukai sport and fitness ya, olahraga dan fitness ya, affinity-nya sport and fitness. Kemudian dari sisi demografi Anda mengincar usia 25 sampai 45. Nah, di ad group yang kedua nanti Anda harus membedakan ya, mungkin sama-sama affinity-nya sama sport and fitness, tapi dari sisi usia nanti Anda bisa bedakan. Kurang lebih seperti itu contohnya untuk campaign yang pertama. Nah, di campaign yang kedua di Google Display Anda bisa mengambil targeting seperti yang saya contohkan ini. Misalnya Anda ingin mengincar targeting dari sisi keyword dan placement. Ya, keyword dan placement. Ini misalnya aja keyword dan placement. Nah, keywordnya misalnya sama ya. Dua ad group ini masing-masing keywordnya sama-sama diet sehat. Namun yang membedakan itu di placement. Jadi keywordnya sama-sama diet sehat, tapi penempatan iklannya yang berbeda. Yang ad group pertama misalnya placementnya di food.detik.com. Ad group yang kedua misalnya placementnya di fitnessblender.com. Kurang lebih seperti itu. Jadi berbeda di penempatan. Untuk apa tujuannya? Sekali lagi, ini Anda melakukan hal seperti ini tujuannya untuk testing. Agar kita bisa tahu placement mana nanti yang hasilnya lebih bagus. Di campaign yang kedua ini, kalau di campaign yang pertama ini, Anda akan bisa tahu datanya nanti mana demografi usia yang hasilnya paling bagus. Jadi itulah tujuan kita melakukan testing. Dan ini Anda tidak harus melakukan dua ad group saja. Anda bisa membuat lebih banyak lagi ad group. Anda bisa bikin 5, 10, bahkan 20. Ya, ini hanya contoh untuk Anda yang baru mulai di awal. Mungkin kalau baru mulai bikin 10, 20 langsung agak berat, maka itu saya contohkan, bikin dua campaign masing-masing dua ad group. Oke? Bisa dipahami sampai sini ya, kita langsung lanjut ke bagian prakteknya. Oke, sekarang kita langsung saja ke prakteknya. Jadi di sini Anda bisa langsung masuk atau menuju ke dashboard Google Ads Anda seperti biasa. Dan kita langsung saja praktek bagaimana kita beriklan produk di Google Ads. Seperti yang tadi sudah kita ketahui di awal, Anda membuat dua campaign dengan dua jenis atau dua tipe yang berbeda. Ini saya sedikit ulangi kembali. Jadi untuk Google Display itu Anda bisa mentarget dari sisi keyword, placement, dan juga topik. Tapi kalau untuk Discovery, Anda hanya bisa dari sisi affinity ya, dan juga demografinya saja. Jadi itu sedikit perbedaannya. Kalau Google Discovery itu hanya bisa di affinity dan juga di demografi. Kemudian untuk placementnya Google Discovery itu untuk penempatannya hanya terdapat di email, lalu selain di email ada juga di YouTube ya, tapi di YouTube bukan sebagai video ya, di YouTube sebagai iklan berbentuk banner. Di email, YouTube, dan juga di halaman pencarian Google itu iklan Anda akan muncul. Itu kalau Google Discovery. Nah, kalau Google Display itu iklan Anda bisa muncul di website-website tertentu atau bahkan di channel YouTube tertentu. Ya, itu sedikit perbedaannya. Jadi pertama kita membuat iklan Google Discovery dulu. Oke, caranya gimana? Langsung aja klik tanda plus yang ini, yang warna biru.
diklik tanda plus, lalu pilih new campaign. Ya, silakan langsung diikuti, dipraktekkan ya. Plus new campaign. Untuk objektif apapun Anda boleh pilih apapun karena tidak terlalu berpengaruh kalau di Google. Misalkan Anda pilih website traffic. Kemudian tadi tipe campaign-nya apa yang mau kita buat? Discovery ya. Jadi Anda pilihnya discovery. Kemudian langsung continue. Oke. Ini kita membuat campaign yang pertama discovery. Jadi untuk penamaan langsung saja kita langsung kasih nama. Penamaannya traffic strip. Enggak, langsung aja discovery strip slimming honey 1 misalnya ya, karena Anda ingin beriklan di Google slimming honey ya, dan misalnya ini slimming honey yang pertama ya, jadi Anda nanti mungkin bisa membuat banyak iklan slimming honey, jadi Anda bikin yang pertama ini misalnya slimming honey 1 misalnya ya. Dari sisi lokasi Anda target Indonesia aja, bahasa bisa bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya. Oke, kemudian kita langsung ke bidding ya. Bidding ini kalau baru mulai seperti biasa, Anda kalau baru mulai ini biasanya fokus ke Google itu bukan konversi, tapi lebih kepada maximize click atau impression share ya. Jadi maximize click itu apa? Maximize click itu Google akan memfokuskan agar iklan Anda banyak diklik. Kalau impression share, Google akan memfokuskan agar iklan Anda sebanyak mungkin ditayangkan. Oke. Untuk di awal Anda bisa pilih klik atau impression share. Kalau memang belum ada klik, langsung ditentukan aja cost per kliknya berapa atau cost per impression share-nya berapa. Kalau cost per klik biasanya Anda bisa setting di sini 1.500 misalnya per klik. Kalau impression itu biasanya targetnya di sini cost per miles, CPM ya. CPM-nya Anda bisa pilih di angka 10.000 misalnya ya. Ini karena CPA cost per acquisition itu kalau ada orang yang mengklik tombol di dalam landing page, nah itu baru dihitung konversi. Kurang lebih seperti itu. Jadi target biaya per orang yang ngeklik tombol chat WhatsApp, misalnya chat WhatsApp ya, target biaya per orang yang mengklik tombol WhatsApp itu berapa targetnya. Nah di sini kita minta ke Google misalnya 50.000. Karena untuk membuat orang mengklik tombol WhatsApp kan nggak semudah itu. Mereka harus ngeklik iklan dulu, lihat baca landing page, terus kalau mereka tertarik baru mereka klik tombol WA. Kalau nggak tertarik kan mereka nggak klik. Oke. Ini contoh aja, kalau Anda masih CPC, saran saya di angka 1.000-2.000 aja. Kalau Anda masih CPM, cost per mile, saran saya di angka targetnya ya di angka 10-15.000 aja. Oke. Budget saya menyarankan di 50.000 aja minimal. Karena seperti yang Anda sudah tahu ya, budgetnya tidak akan langsung habis begitu saja, tergantung berapa yang mengklik, tergantung berapa yang mengunjungi website atau landing page Anda. Kemudian kita langsung masuk ke ad group. Nah, untuk ad group ini nanti kita akan kasih nama sesuai dengan apa yang kita target ya. Kita langsung saja karena ini discovery, jadi cuma ada audience dan demografi saja. Ya, tidak ada keyword, placement dan juga topik, itu tidak ada. Itu adanya di Google Display. Sedangkan kalau di discovery itu nggak ada. Oke, kita langsung aja. Makanya tadi Anda di awal sudah merencanakan dulu ya, ingin membuat struktur iklannya seperti apa. Ya, contoh misalnya ini, campaign pertama ad groupnya affinity-nya sport and fitness usia 25-45 tahun. Oke, kita langsung saja buat di sini affinity-nya sport and fitness ya. Di sini Anda bisa cari sport ya. Sport and fitness. Ya, di sini ya. Affinity audience ya, tepatnya di sini affinity audience sport and fitness. Oke. Kemudian apalagi targetingnya tadi selain affinity sport and fitness, usia 25 sampai
45 ya, berarti Anda bisa dapatkan di bagian demografi sini ya. Oke, gendernya dibiarkan saja, parental statusnya dibiarkan. Untuk household income karena di Indonesia belum ada, jadi kita hilangkan saja centangnya. Oke, kita langsung ke usia yang kita rubah. Usia berapa? Tadi 25 sampai 45. Berarti di luar dari 25-45 Anda bisa hilangkan centangnya. Oke, yang ini berarti ya, nah ini Anda hilangkan. Oke ya, jadi Anda jelas mentargetkan affinity-nya sport and fitness dan juga usianya 25 sampai 44 ya, karena 45 nggak ada di sini. Langsung saja affinity, di sini tulis affinity sport and fitness, terus usia 25 sampai 44. Ya, seperti ini kurang lebih. All, karena gendernya laki-laki maupun perempuan, jadinya all. Oke. Kalau sudah, bisa langsung ke create your ads ya, ke bagian ads. Tadi kita sudah ke bagian campaign, udah kita setting. Kemudian yang kedua di bagian ad group, kita sudah setting targetingnya. Sekarang di bagian ad, langsung klik new ad. Dan di sini ada dua pilihan, ada carousel ad. Kalau Anda pilih discovery carousel ad, nanti iklan Anda akan berbentuk carousel ya, bisa di scroll ke kiri. Ada juga discovery ad ya, ini nanti akan muncul di Gmail atau di Google Discover atau di di halaman depan YouTube, itu nanti bisa muncul iklan Anda. Oke. Kita langsung aja pilih discovery ad ya, langsung aja kita pilih discovery ad. Nah, di sini Anda bisa langsung masukkan, pertama Anda masukkan landing page-nya dulu. Cara memasukkan landing page-nya, Anda bisa langsung cek di dashboard, di tools, ya di tools, lalu pilih landing page. Karena mungkin ini ada banyak, ya, jadi Anda langsung cari aja di sini Slimming Honey. Ini kan tadi saya bisa ada banyak seperti ini kan karena saya mencari ya. Saya mencari di sini di tombol search, kategorinya pastikan pilih kategorinya produk. Di sini kalau Anda terlalu repot ke bawah karena banyak sekali landing page-nya, langsung aja cari di sini slimming. Nah, nanti langsung ketemu. Nah, seperti ini. Anda ambil landing page-nya. Atau kalau Anda sudah membuat Bitly-nya itu jauh lebih bagus, kemudian Anda copy di sini ya. Di Google Ads-nya tadi. Seperti biasa ada peringatan dari Google karena tidak boleh pakai www atau nggak boleh pakai www. Jadi langsung saja kita ubah jadi https://2 kali. Nah, begitu kita ubah langsung peringatannya hilang. Oke. Langkah berikutnya kita langsung saja ke memasukkan gambar dan juga logo. Masih ingat video sebelumnya? Harus ada gambar dan juga logo, minimal 2 gambar dan 2 logo dengan ukuran yang berbeda-beda. Nah, langsung saja klik image and logo. Ya, image and logo. Kalau Anda belum ada, upload aja ya, upload. Kemudian Anda pilih filenya. Ya, Anda pilih filenya, misalnya Anda mau pilih logonya nih, misalnya yang kotak seperti ini, terus ada ini gambar yang kotak seperti ini dan juga gambar yang persegi panjang seperti ini, lalu ada logo persegi panjang dan logo kotak misalnya. Anda langsung upload aja, Anda langsung open aja ya, klik open, nanti akan terupload di sini ya, kurang lebih seperti ini. Nanti Anda klik upload, nanti Anda akan muncul di sini gambarnya ya, gambar untuk beriklan. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini sudah muncul ya. Kalau sudah muncul, Anda langsung pilih aja gambar-gambar yang memang dibutuhkan. Gambar. Ini ada 2 pilihan rasio ya. Bisa yang rasionya persegi, ukuran persegi ataupun ukuran persegi panjang. Ini untuk gambar yang ini karena asalnya dia persegi bentuknya, jadi pilihnya yang 1 rasio yaitu berupa persegi aja. Oke. Kemudian ini logo. Nah, kalau misalnya ini logo, ini pilihnya jangan image tapi logo ya. Logo. Oke, langsung select. Kemudian satu lagi yang kita butuhkan, gambar persegi panjang. Nah, mungkin ini ya.
Bikin ini di ukurannya jangan yang 1:1 persegi seperti ini, tapi yang 1.9:1 ya, yang persegi panjang seperti ini, dan ini peruntukannya untuk gambar, image. Langsung select one ratio. Kalau sudah, logo juga sudah ya, langsung aja di save. Oke. Nah, ini udah cukup sebenarnya. Lebih bagus lagi kalau Anda punya banyak gambar. Dan tenang aja, nanti gambar-gambar ini nanti akan kita sediakan di dashboard, di tools dashboard Anda masing-masing. Jadi Anda tinggal ambil aja konten-konten yang bisa Anda gunakan untuk beriklan di Google Display atau di Google Display Network. Oke. Kemudian kita langsung pilih headline. Ini headline ini bisa Anda pilih sampai dengan 5. Silahkan Anda pilih headline-nya di 5. Apa saja contohnya, ini saya contohkan aja, misalnya sulit buat kurus cepat, tips kurus cepat misalnya ya. Contoh aja di sini headline-nya. Oke, sulit buat kurus cepat, terus apalagi misalnya tips kurus cepat. Anda juga sebelum mulai beriklan boleh kalau mau dicatat-catatin dulu, nanti headline-nya bakal saya isi apa aja ya, itu boleh kalau mau dicatat dulu. Kemudian ini ada 5, saya contohkan 3 aja deh biar cepat ya. Cara mudah kurus cepat misalnya ya. Anda tulis di sini background headline-nya, kemudian jangan lupa untuk description-nya. Ini juga Anda bisa gunakan sampai 5 description, tapi saya contohkan 2 aja supaya cepat. Contoh description-nya apa? Mungkin Anda bisa cek di sini. Description ini saya contohkan 2 saja. Jadi misalnya ini, Anda mengalami kesulitan untuk cepat kurus, temukan cara mudah kurus kembali di sini. Oke. Di sini. Kemudian description yang kedua, Anda juga bisa ambil lagi dari sini. Misalnya seperti ini, tips praktis untuk cepat kurus dengan cara mudah dan aman, temukan caranya di sini. Oke. Langsung saja. Kemudian description-nya bisa sampai 5 ya. Ini saya contohkan 2 saja biar cepat. Business name Anda bisa tulis Esenzo. Oke, kalau sudah Anda bisa langsung create saja. Oke. Atau add to add group Anda juga bisa, supaya Anda bisa mengcopy dari ads yang sudah ada. Caranya tinggal duplicate, lalu Anda bisa ubah. Misalnya nih, pokoknya prinsipnya jangan cuma bikin 1 ad, jangan cuma bikin 1 konten aja, harus minimal berapa? Minimal 2 ya. Supaya apa? Supaya Google bisa melakukan testing nanti konten mana yang hasilnya paling bagus, yang datanya paling bagus. Anda juga kan jadinya enak kalau misalnya dari 2 konten mungkin yang dibedakan cuma headline-nya atau gambarnya yang dibedakan, tapi Anda akan ketemu datanya hasil yang paling bagus yang mana. Oke. Ini contoh yang kedua ya. Yang kedua. Jadi mungkin yang dibedakan headline-nya aja, mungkin yang dibedakan. Oke. Misalnya ini ya. Saya kasih contoh. Misalnya Anda hanya ingin membedakan headline-nya saja. Mungkin bukan kurus cepat, sulit buat menurunkan berat badan misalnya. Terus di sini tips turun berat badan cepat. Ya jadi cuman Anda membedakannya cuman di kata-kata kurusnya, jadi turun berat badan. Untuk apa? Untuk dites nanti mana headline yang paling bagus hasilnya. Cara mudah turun berat badan misalnya. Ini Anda nggak harus ngerubah headline ya, Anda boleh ubah yang lain, bisa ubah description atau mungkin gambarnya mau dibedakan. Itu terserah Anda masing-masing. Ini ya, saya hanya mencontohkan saja. Kalau sudah, ini udah jadi juga. Misalnya ini udah jadi, langsung saja di apply change, lalu create campaign. Ya, Anda sudah punya dua ads yang berbeda. Yang pertama mungkin isinya ini headline-nya ya, sulit buat kurus cepat, tips kurus cepat. Yang kedua, gambarnya semuanya sama, hanya berbeda di headline-nya saja. Ya, kata-kata kurusnya saya ganti jadi berat badan. Nah, kalau sudah, Anda bisa langsung create campaign.
Artinya apa? Campaign pertama Anda sudah jadi. Oke. Campaign pertama Anda sudah jadi, sekarang kita masuk ke campaign yang kedua. Tadi yang pertama kita membuat iklan atau campaign discovery, sekarang kita akan membuat campaign Google Display Network. Google Display maksudnya ya. Silahkan langsung klik continue. Nah, nanti campaign Anda akan masuk di sini. Ya, di sini di bagian campaign. Jadi begitu ada overview seperti ini, Anda langsung pilih campaign. Nanti iklan Anda akan muncul di sini. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Oke. Ini iklan yang pertama discovery. Sekarang kita akan membuat iklan produk dari sisi kita akan membuat iklan produk dari tipe yang berbeda lagi. Tadi discovery, sekarang kita akan membuat tipe iklan display. Oke, itu saja dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.